Apakah hidup itu? Bagian 1. Hidup adalah persaingan. Hidup dimulai dari persaingan. Siapa yang lebih kuat akan menjadi pemenang atau penguasa kehidupan. Persaingan dimulai sejak dalam kandungan atau pati sandi, di mana yang kuat akan dapat tinggal dalam hangatnya kandungan sang ibu. Pernah ibu bercerita kepada saya bahwa tiada perjuangan apapun yang begitu hebat mati-matian yang menyamai dengan perjuangan untuk hidup. Di antara berjuta bibit atau benih janin yang membuahi rahim ibu, hanya yang terbaik yang sesuai dengan kamanya untuk tinggal dalam kandungannya selama lebih kurang 9 bulan dan menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Ibu berkata kepada saya bahwa, "Anakku, apabila engkau dewasa nanti, engkau harus kuat dan menyiapkan diri, memiliki kesabaran, serta tahan terhadap persaingan maupun gejolak dalam kehidupan." Tetapi, pada saat itu saya tidak begitu tertarik atas nasihat tersebut, karena tidak percaya bahwa hidup akan kejam seperti kenyataannya. Ingatlah, kata ibu, saya selalu teringat, tetapi tidak begitu saya perhatikan. Bila engkau dewasa nanti, memiliki pengalaman, belajar lebih banyak, dan dapat melihat dunia dari berbagai sudut pandang, semua bagian dengan nyata, maka engkau akan mengerti. Demikian ibu menjelaskan. Sekarang saya paham dan menyadari bahwa hidup manusia dan hewan adalah ajang pertarungan yang besar. Pemain yang lemah akan gagal dan teraniaya selalu. Tak ada panggung kosong bagi mereka yang lemah. Tak ada jalan terbuka bagi yang putus semangat. Manusia, sejak bangun dari tidurnya, pada saat pertama membuka mata, pikirannya telah tertuju pada pertarungan nasibnya. Yang terpikirkan adalah pekerjaan, keuangan, kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan sebagainya. Lalu mencari jalan untuk mendapatkannya. Sebagian orang berjuang mengikuti peraturan yang benar, tetapi tidak sedikit, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak peduli akan peraturan hidup dalam memperjuangkan hidupnya. Pertarungan yang tanpa peraturan akan menjadi kejam dan biadab, baik terhadap pasangan petarung, juga bagi yang menonton. Percayakah Anda bahwa orang yang punya kuasa seringkali menetapkan peraturannya sendiri? Kadangkala, pertandingan itu hanya rekayasa saja, atau hanya untuk menutupi mata dunia, untuk menyatakan bahwa mereka tidak memonopoli untuk diri mereka sendiri saja. Saya ingat benar sekali, waktu ibu berkata kepada saya, "Pangkuan ibu adalah tempat tidur yang hangat untukmu. Tidurlah kala engkau lelah dan gagal. Lengan ibu adalah sandaran yang hangat dan aman. Kembalilah, karena tidak ada pertarungan, kebencian, suap, dan kebohongan. Pangkuan ibu sejak engkau kanak-kanak hingga kini adalah tetap demikian. Tidak pernah berubah, ibu selalu ada di sini." Ketika saya dewasa, ibu tidak begitu banyak bicara. Tidak sering lagi menasihati dan menunjukkan pandangan hidupnya kepada saya. Kadangkala saya perhatikan ibu ingin bicara sesuatu yang tepat dengan isi hatinya, tetapi beliau memilih diam. Ibu memiliki kesadaran atas hati, mungkin karena takut atau sungkan akan menyinggung hati anak-anaknya yang sedang dalam perjuangan hidup. Ibu senantiasa menjaga dan merawat hati putra-putrinya semasa hidupnya. Ibu tahu dengan baik, perjuangan hidup itu selalu diwarnai kegagalan dan kemenangan. Oleh sebab itu, ibu selalu memberi semangat dalam hal spiritual. Kadang saya melihat sikap beliau tenang dan damai ketika saya mengalami kegagalan, dan lebih mantap dalam ketenangan ketika mengerti saya mengalami kemenangan. Saya bertanya kepadanya, "Mengapa ibu?" Beliau menjawab, "Kemenangan dan kegagalan di dalam kehidupan adalah sama kejamnya. Saat ini
kita mengalami kemenangan. Namun di saat lainnya, kita akan mengalami kegagalan. Kemenangan sejati adalah bila engkau dapat menaklukkan dirimu sendiri. Nasihat ibu ini sangat menyentuh hati saya. Seringkali saya mengalami kegelisahan dan kekhawatiran karena berharap mengalahkan orang lain. Tapi bila menang, saya pun merasa gelisah dan menderita. Mengapa? Penderitaan saya timbul karena takut dikalahkan oleh mereka yang pernah saya kalahkan. Tentu mereka pun ingin meraih kemenangannya kembali. Penderitaan atau duka para manusia tentang hal ini tidak berbeda antara orang miskin dan kaya, pria dan wanita. Manusia mempunyai kecurigaan yang sama di dalam persaingan. Ketika saya dan ibu berbicara dari hati ke hati, saya bertanya padanya dengan perlahan, "Ibu, kapankah hidup ini berhenti dari persaingan?" Jawab ibu adalah, "Anakku, hidup ini adalah persaingan, dan persaingan ini akan berakhir bila hidup tanpa nafas. Saat itu, hidup berhenti berjalan. Bahkan ibu sendiri walaupun telah lanjut usia, masih terus berjuang dan berusaha agar diri ibu tidak dikalahkan oleh keinginan rendah dan jahat. Setiap kali ada kesempatan berbincang berdua antara putra dan ibu seperti ini, saya merasakan batin saya segar kembali, dan ada rasa bangga karena memiliki ibu seperti beliau. Ibu bagaikan sumber tenaga dan pembangkit semangat di dalam hidup saya. Ketika saya gagal dan terjatuh, ibu dengan sabar mendampingi langkah saya. Beliau mengiringi saya dalam suka dan duka. Sering beliau mengatakan, di dalam perjuangan hidup ini, sangat dibutuhkan dorongan spiritual dari seseorang. Bagi saya, tidak ada dorongan spiritual yang dapat disamakan dengan dorongan spiritual dari seorang ibu. Ibu senantiasa berusaha memberikan semangat, keteguhan, dan kekuatan jiwa kepada putra-putrinya. Ibu berkata bahwa hidup ibu tidak lagi bersaing dengan orang lain saat ini. Tetapi, beliau katakan dan tegaskan bahwa beliau masih harus berjuang mengendalikan diri atau batin beliau sendiri, yaitu mengatasi kilesa yang timbul, yaitu meliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Saya belajar hidup dari ibu, belajar tentang melihat kenyataan dan melangkah dalam hidup ini bersama ibu. Hidup terisi penuh oleh pengalaman hidup dan pelajaran hidup dengan beraneka ilmu yang tidak tercatat di dalam buku apapun. Maka pantaslah orang bijaksana berpendapat, hidup dan kenyataan ini tidak lebih dari sandiwara. Bersaing atau berjuang di dalam sandiwara adalah kejam dan keras, tetapi lebih kejam dan keras lagi apa yang kita temukan dalam kenyataan hidup ini. Ibu mengatakan selama hidup berlangsung kita harus berjuang. Bukankah karena perjuangan kita berdiri di sini? Dengan usapan tangannya yang lembut, ibu sering membelai kepala saya dan mengatakan, "Semoga engkau anakku memiliki kesadaran dalam setiap persaingan dan penuh dengan kesabaran dalam perjuangan mengarungi hidup ini. Walau hari ini gagal, harapan ibu semoga esok engkau dalam kemenangan. Tetapi kemenangan itu haruslah kemenangan yang benar, murni, dan adil. Ingatlah anakku, hidup yang kita dapatkan ini adalah karena kita punya tanah bumi. Oleh karena itu, sebelum mencari kemenangan dari siapa-siapa, janganlah berpikir hanya untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Jika kita menang, tetapi tanah bumi ini hancur, di mana kita dapat tinggal? Kemenangan untuk kepentingan bumi kelahiran merupakan kemenangan yang luhur, mulia, dan dipuja semua orang.